Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15 Mei 2023 di sore hari sebelum matahari tenggelam, kita menyusuri jembatan hasil karya mantan Camat Dede Pak Daniel Hamid yang sekarang menjadi satu-satunya jembatan penghubung di atas air Baloha yang digunakan oleh seluruh masyarakat Taliabu, baik masyarakat biasa maupun pemerintah daerah. Karena jembatan permanen yang harusnya segera diselesaikan oleh pemerintah tidak diselesaikan sampai hari ini. Ya, kita sekarang berada di jalan di Desa Baloha. Nah, kita berada di sebuah tanjakan dari air sungai Baloha dan sekarang berada di Desa Baloha. Ini Desa Baloha. Nah, di desa ini cukup tua, sudah cukup lama. Itu desa yang berada di Pegunungan Ledeh, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ya. Desa Baloha itu adalah desa yang dihuni oleh asli pribumi Taliabu. Ya, penghuni Taliabu ini mayoritas adalah pendatang dari Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Mayoritas. Ditambah dengan suku-suku lain di Indonesia. Tapi kalau suku asli Taliabu itu yang berada di Desa Baloha, di Desa Ufung Padang, di Desa Todoli, Tolong, ya sebagian Gelang, Kawalo sebagian, ya. Tapi yang paling benar-benar terjaga keasliannya yaitu yang ada di Baloha, yang ada di Padang, yang ada di Ufung, dan di desa-desa lain yang ada di pegunungan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ini salah satu. Tangannya berdebu. Kita tidak menggunakan masker karena kita masih mau review jalan. Ya, akhirnya kita harus menutup mulut pakai jaket dulu. Nah, ini rabat beton yang berada di Simpang 3 Desa Baloha yang merupakan di ujung jalan yang akan dirabat beton itu. Jadi yang dirabat beton itu ruas jalan Gele Baloha itu di ujung paling utara sejauh 8 km dengan nilai anggaran sebesar 16 miliar lebih, tapi sampai hari ini sudah hampir 10 bulan atau mungkin sudah 10 bulan dari 5 Agustus sampai 15 Mei 2023. Dari 5 Agustus 2022 sampai 15 Mei 2023 ini cuma material yang banyak di jalan tapi tidak dikerjakan sampai selesai. Padahal anggarannya sudah cair 70%. Tidak tahu itu bangunan mangkrak atau bagaimana, wallahu alam. Bangunan yang seperti itu di Taliabu cukup banyak. Ada jembatan yang cuma tungku. Ada jembatan yang begitu tungkunya dibangun miring. Ada jembatan yang tungkunya juga ada tapi tidak ada bentangannya. Ada jembatan yang ada bentangannya tapi tidak ada pagarnya. Sudah ada bentangan, ada dicor, bisa dilewati tapi tidak ada pagarnya. Ya. Banyak bangunan-bangunan bermasalah di Pulau Taliabu. Ada bangunan rumah singgah bupati tapi bupati tidak pernah singgah. Akhirnya hanya menjadi bangunan yang tak berguna. Banyak di Pulau Taliabu. Tiap ibu kota kecamatan ada rumah singgah. Ya, sebagian selesai, sebagian tidak selesai. Kalaupun ada yang selesai tidak bisa dinikmati, tidak bisa dimanfaatkan. Ya. Karena bagaimana mau dimanfaatkan, Pak Bupati sendiri tidak menetap di Taliabu.
Bupati Pulau Taliabu itu lebih banyak di luar daerah daripada di Pulau Taliabu. Entah apa yang dia lakukan di luar daerah, yang jelas jarang terlihat di Pulau Taliabu. Jadi seorang pejabat yang dibayar bulanan oleh rakyat untuk bekerja, tapi dia tidak bekerja di lokasi kerja, dia pergi ke tempat lain. Ya, itu juga sebuah keanehan itu. Alasannya perjalanan dinas, tapi kok perjalanan dinasnya hari-hari ya? Hadir di daerah tugas itu ya nanti 17 Agustus atau nanti pada acara ulang tahun dengan membawa artis-artis ibu kota, bernyanyi-nyanyi baru menghambur-hamburkan uang. Wallahu alam. Apa itu uang APBD? Uangnya Pak Kadis-Kadis yang ada ini? Atau uang pribadi, kita tidak tahu. Yang jelas terjadi penghambur-hamburan uang. Tapi ketika kita tanya mengapa jalan tidak dibangun, jawabannya tidak ada APBD, tidak ada anggaran. Katanya anggarannya tidak ada. Ya, jadi kalau anggaran untuk artis ada, anggaran untuk hambur-hambur uang di panggung artis ada, tapi anggaran untuk membangun jalan tidak ada. Padahal masyarakat Taliabu ini, saya pikir mereka cukup bersyukur. Andai kata jalan ini cuma dihambur tanah kapur, baru digrider, diwalas secara terus-menerus. Setiap beberapa bulan dibenahi lagi supaya jangan terbelah macam ini. Agar kendaraan tidak mudah jatuh, tidak mudah mengalami kecelakaan. Dan lancar, kendaraan roda 2, roda 4, semua jenis roda bisa melintas dengan nyaman. Ya. Tapi kalau seperti ini biar kendaraan roda crawler seperti bulldozer juga setengah mati. Ya, kalau roda crawler itu, ya memang itu roda untuk digunakan membuka hutan. Ekskavator, bulldozer itu memang kendaraan alat berat, tidak ada masalah. Ya, tapi kasihan kendaraan masyarakat yang roda 2 ini. Kasihan sering mengalami kendala di jalan ini. Ya, dan yang paling utama adalah perkembangan ekonomi masyarakat itu harus menjadi pertimbangan utama di seluruh daerah otonomi baru. Dan untuk menunjang perkembangan ekonomi masyarakat, satu-satunya cara adalah dengan membangun infrastruktur dasar berupa jalan. Kalau ada pemerintah atau pejabat publik yang berpikir tidak mau membangun jalan, berarti itu pejabat yang tidak paham dengan manfaat dan tujuan dari dibangunnya infrastruktur. Tidak ngerti. Diharap kalau ada pejabat yang menghalangi orang membangun jalan, sebaiknya dilengserkan. Ya, sebaiknya mundur. Anda tidak paham itu. Tidak ngerti tentang perkembangan ekonomi, tidak mengerti tentang manfaat dibangunnya jalan. Ya, tolong tinggalkan jabatanmu. Anda tidak paham itu. Dengar kabar ada seorang anggota DPR RI yang katanya dari kabupaten daerah tertinggal, yang mengatakan membangun jalan tidak ada manfaatnya. Itu goblok itu. Masa membangun jalan tidak ada manfaatnya? Kita kemana-mana harus lewat jalan, bukan terbang. Iya. Trek itu sebagai alat angkut distribusi produk, distribusi barang, dia lewat jalan, tidak terbang itu trek itu. Masa Anda katakan tidak penting itu jalan? Kalau tidak tahu, tidak ngerti, jangan bicara, lebih baik diam. Ya, kasihan ini masyarakat Taliabu sudah lama begini menderita. Anda sebagai perwakilan di masyarakat kok ngomongnya ngawur seperti itu, bilang jalan tidak penting. Ya, jadi mohon kepada pemerintah Republik Indonesia, kepada seluruh anggota DPR RI, tolong dahulukan infrastruktur jalan di Indonesia yang tersayang ini. Kalau Anda benar-benar cinta NKRI, ya Anda harus membangun Indonesia ini. Jangan hanya Anda menerima gaji, menerima tunjangan, berbagai macam bentuk keuangan Anda terima dari hasil keringat rakyat, tapi kebutuhan rakyat Anda tidak perhatikan. Itu adalah tindakan yang sangat tidak bermoral. Anda telah menginjak-injak kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, adab itu adalah Anda menghargai orang lain, terutama orang yang memberikan Anda kehidupan, memberikan Anda manfaat, memberikan Anda kesejahteraan.
Bahkan Anda kaya raya dari keringat rakyat, akan tetapi kalian tidak peduli dengan penderitaan rakyat. Mohon kepada seluruh pejabat pemerintah yang makan uang dari hasil keringat rakyat, Anda digaji dari keringat rakyat, dari pajak rakyat, tolong perhatikan nasib rakyat, utama daerah tertinggal seperti Kabupaten Pulau Taliabu. Kalau Anda tidak lakukan itu, Anda akan pasti dituntut di hadapan Yang Maha Kuasa sedetik setelah Anda menghembuskan nafas yang terakhir. Jangan Anda main-main dengan hasil keringat rakyat. Ya. Saat ini kita sudah berada pada ruas jalan Baloha dan Telaga Biru. Di depan kita ini adalah desa, oh bukan desa, Telaga Biru. Nah, di sini ada para pemburu. Ya. Permisi, numpang lewat. Telek temu lagi. Nah, kita sudah berada di dekat air Balohang. Bukan air Balohang. Kita sudah berada dekat dengan Telaga Biru. Telaga Biru ini semacam danau kecil. Telaga di tengah pegunungan. Sebelah kiri ruas jalan dari Lede ke arah Nggele. Nah, ini deker ini adalah air yang mengalir di dalam telaga ini. Ini air ini dari dalam Telaga Biru. Telaga Biru di depan. Ini air dari danau kecil Telaga Biru. Airnya tidak pernah kering walaupun kemarau panjang. Tuh, airnya. Itu air telaga itu. Telaga itu punya mata air mungkin, sehingga airnya tidak pernah kering. Ya, andai kata rumput ini dibuka, di sebelah itu ada telaga. Ya. Danau kecil. Danau kecil di situ itu. Ya, lembah yang digenangi air. Nah, itu telaganya. Itu yang disebut dengan Telaga Biru. Telaganya tidak biru, hijau telaganya. Iya. Cuma diistilahkan Telaga Biru. Telaganya kecil saja. Ada buaya? Tidak ada. Itu Telaga Biru itu yang itu. Telaga Biru. Iya, rawa memang. Biasanya begitu tempatnya ular bersembunyi. Di tempat ini seringkali terjadi kebakaran cengkeh. Ya, karena jauh dari pemukiman penduduk. Nah, di sini juga dulu ada kendaraan double cabin merek Ford Ranger yang dibakar oleh orang yang tak dikenal. Di sini parkirnya. Wallahu a'lam, kita tidak tahu siapa pelakunya. Di sini. Kita tidak tahu siapa pelakunya. Makanya ternyata di Taliabu tidak aman parkir kendaraan di jalanan. Di depan ini juga ada ekskavator, sebuah alat berat yang diparkir dalam waktu yang lama dibakar oleh orang yang tak dikenal juga. Masih ada satu ekskavator lagi di dekat air Lise itu yang sampai hari ini parkir. Tidak ditahu itu kapan disingkirkan alat itu. Dia parkir di tengah jalan juga. Ya, moga-moga aman-aman saja, jangan ada yang ganggu. Negeri ini jadinya tidak aman. Kenapa? Karena infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat itu kurang mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Saya tidak tahu apa alasannya itu. Karena APBD Kabupaten Pulau Taliabu sebagai sebuah daerah otonomi baru dengan APBD kabupaten lain, contoh terdekat adalah Kabupaten Banggai Laut yang berbatasan dengan Kabupaten Pulau Taliabu, APBD-nya sama. Ya, malah 2016 itu APBD Taliabu dengan APBD Banggai Laut lebih banyak APBD Taliabu. Banggai Laut cuma 524, Taliabu 569 miliar. Nah, tapi hari ini dengan APBD seperti itu Banggai Laut bisa memaksimalkan penggunaannya untuk infrastruktur, sehingga mungkin dengan itu mereka meningkat pada tahun berikutnya. Ya, tapi di 2021-2022 itu APBD Taliabu
dan APBD Banggai Laut itu sama. Nah, tapi di Banggai Laut sudah aspal jalan sejauh 350 km. Di Taliabu masih seperti ini. Kita sekarang berada di penurunan atau tanjakan air lise yang sangat curam ini. Sampai hari ini tidak pernah diaspal. Bahkan di sebelah kiri ini ada lubang yang sangat menganga. Ya, ini sangat berbahaya bagi kendaraan. Ya, ini sangat berbahaya. Nah, di depan saya ini ada sebuah alat berat jenis ekskavator yang dibakar oleh orang yang tak dikenal. Iya, dibakar ini. Ini kasihan ini. Tidak tahu miliknya siapa, kasihan ini. Kita tidak tahu siapa yang punya. Ya, ini kita masih berada di penurunan dari Telaga Biru ke air lise. Ini jalan cukup sulit karena berbatu-batu. Ya, tapi oleh pemerintah daerah Pulau Taliabu tidak pernah berpikir minimal tanjakan-tanjakan seperti ini segera diaspal. Ya, diratakan dulu, dirapikan. Ya, batunya ini disingkirkan, baru ditimbun dengan tanah. Dirapikan pakai grider, diwalas, baru diaspal. Masa cuma segitu saja kok tidak bisa? Cukup tanjakannya saja kalau merasa APBD kita kurang. Ya, masa Kabupaten Banggai Laut yang mekar bersama Taliabu hari ini sudah aspal jalan 350 km. Di Taliabu hanya 40 km itu dari Bobong ke Lede tidak bisa diaspal. Kita ini berada di ruas Bobong Lede yang cuma berjarak 40 km dari pusat ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Tapi sampai hari ini sudah diulang tahun ke-10 pemekaran Kabupaten Pulau Taliabu, jalannya tidak bisa diaspal. Dan kok alasannya apa ini? Sementara tiap tahun undang artis, bernyanyi-nyanyi, hambur-hambur uang. Hambur-hamburan di atas panggung. Ya, nanti kalau yang mau ingin nonton video Bupati hambur-hamburan di atas panggung, silakan buka di channel YouTube, di channel TikTok ini. Nah, di depan saya lagi ini ada sebuah alat berat jenis ekskavator yang sudah lama parkir di sini. Tahu ini ekskavator yang mengerjakan jalan ini atau ekskavator rusak yang sedang melintas atau bagaimana? Ini jenis Caterpillar rupanya. Ya, mohon kepada pemiliknya itu kalau tidak ada gunanya itu alat, mendingan dibawa pulang. Jangan sampai bermasalah lagi. Kasihan yang di sebelah tadi itu dibakar orang, nggak tahu siapa pelakunya lagi. Ya, ini suasana sudah agak redup. Kita adalah bukit tinggi. Di sebelah kiri kita juga ini adalah bukit. Nah, kita berada di tanjakan menuju ke puncak Kodi. Nah, ke puncak Kodi dari air lise. Nah, ini tiang listrik ini ditancap di tengah jalan karena saat ditancap tiang ini, jalan ini sudah menjadi hutan. Jalan ini dulu ada peninggalan perusahaan logging, perusahaan kayu di tahun akhir 70-an dan di awal 80-an sampai akhir tahun 80-an. Nah, kemudian ditinggalkan oleh perusahaan logging dan kemudian kembali menjadi hutan. Nah, pada saat perusahaan kayu masih aktif di daerah Kecamatan Lede dan Gele, atau waktu itu belum menjadi kecamatan, masih wilayah desa Lede dan desa Gele. Jalan ini sangat terawat, dan lebarnya ini, lebar luas jalan ini dulu. Jalan ini lebarnya dulu sekitar 20 meter mungkin. Tapi lama-kelamaan dia menyempit, ya. Tahu bagaimana itu? Kenapa itu bisa seperti itu?
Kita sudah berada di ruas jalan Lise Kodi antara Kecamatan Lede dan Kecamatan Gele. Jalan ini berwarna merah atau berwarna orange mungkin, karena memang tanahnya di sini berwarna merah. Ya, cuma di tanah inilah tanaman cengkeh dia tumbuh subur. Nah, ini salah satu tanjakan yang sering mengalami kerusakan. Ya, pertama karena dia sudah menyempit, masyarakat menanam cengkeh agak rapat dengan jalan, padahal dulu ini agak jauh, agak luas. Ya, kedua, setiap alat berat yang lewat hanya menggusur, tidak pernah menimbun. Dan tidak pernah diaspal. Sepanjang bumi diciptakan Tuhan, jalan ini tidak pernah diaspali. Nah, ini lama-kelamaan terbelah seperti ini. Seluruh badan jalan hancur menjadi aliran air seperti ini. Karena tidak diaspal dan alirannya tidak dibuatkan drainase permanen. Tidak dibuatkan got yang disemen. Makanya cepat terkuras. Ya, seperti itu. Nah, ini puncak tertinggi antara air Lise dan Gele. Tapi ini suasana sudah makin redup. Ya, sudah matahari mungkin sudah mau tenggelam. Nah, ini daerah yang sering mengalami genangan air dan terkadang air tidak mengalir di deker ini. Airnya mengalir di jalan ini. Dekernya kurang berfungsi karena tidak terawat. Tidak ada yang urus ini jalan ini. Nah, kadang dekernya habis dibangun begitu, tidak diurus, tidak dipedulikan apakah airnya mengalir atau tidak. Tersumpat atau bagaimana, tidak diperhatikan. Nah, kita sekarang sudah mau masuk di penurunan panjang dari puncak Kodi menuju ke Nipa. Ya, penurunan ini sudah masuk wilayah Nipa ini. Satu penurunan panjang antara Kodi dan Nipa. Nah, di depan kita ini adalah pantai barat Pulau Taliabu, itu lautan di depan, lautan terbentang. Dan kepulauan yang jauh di sana itu adalah wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, itu kepulauan yang ada di depan itu. Yang terdekat itu masih wilayah Provinsi Maluku Utara, tapi yang jauh itu sudah masuk Provinsi Sulawesi Tengah, Pulau Sonik. Jadi perbatasan pulau terakhir dari Maluku Utara itu namanya Pulau Limbo dan Pulau Gurua. Nah, di seberangnya itu sudah Pulau Sonik, itu sudah masuk Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, ini salah satu penurunan yang berbatu. Cuma dengan tanahnya yang berbatu begini, penurunan ini agak terawat, maksudnya tidak terbelah. Ya, dia senantiasa seperti ini. Nah, cuma ini sudah ada perbaikan lagi.
Ya dulunya ini sudah agak parah juga sebenarnya. Ya, punya ruas jalan Taliabu ini semuanya parah. Ya oke, mantap. Ya, ini salah satu pegawai pemerintah daerah yang turut menikmati keuangan daerah ini. Ya, tapi siapapun di Taliabu ini, baik itu Pemda, pejabat, pegawai negeri, semua harus menderita di jalan ini. Nah, cuma itu anehnya pegawai-pegawai kita ini terkadang mendiamkan situasi seperti ini. Masyarakat begitu sengsara di jalan ini, tapi mereka tidak berusaha bagaimana menegur atasannya supaya peduli dengan keadaan ini. Nah, selalu kalau kita tanya pejabat Taliabu mengaku anggaran tidak ada. Sementara daerah lain itu di sebelah barat Pulau Taliabu itu, Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai Laut, yang berbatasan dengan Pulau Taliabu, hanya dalam 5 tahun dari 2016 ke 2020 mereka sudah aspal jalan sejauh 350 km tanpa intervensi provinsi dan balai. Tanpa bantuan pemerintah pusat dan provinsi, mereka bisa bangun jalan. Kenapa Taliabu tidak bisa? Nah, informasi terakhir kita dengar, Pemda Taliabu kekurangan anggaran dan mereka meminjam di Bank BPD, Bank BPD Malut, senilai 115 miliar. Ternyata jalan itu yang tadinya, anggaran itu yang tadinya untuk jalan dan infrastruktur lainnya, ternyata digunakan untuk umrah. Ya umrah, 150 orang mau dikirim umrah. Wah, itu menggunakan anggaran mana itu? Kalau anggaran utang itu dipakai umrah, itu bagaimana itu? Utang untuk kepentingan rakyat kok dipakai untuk ibadah, gimana? Ibadah itu kebutuhan individu, bukan kebutuhan kolektif, bukan kebutuhan umum. Iya. Dan ibadahnya itu hanya dia dan Tuhan yang tahu manfaatnya. Kepada orang lain, orang tidak rasakan manfaatnya. Tapi coba kalau bangun jalan ini, semua manusia menikmati manfaatnya. Jadi mohon kepada pemerintah, kalau menggunakan anggaran itu maksimalkanlah untuk infrastruktur jalan dan yang berhubungan dengan jalan, apakah itu jembatan, apakah itu dekir, apakah itu got, dan hal-hal lain yang terkait dengan jalan ini, supaya orang bisa menikmati jalan ini dengan nyaman. Jangan dibiarkan seperti ini. Ya, kita lagi sedang menghadapi sebuah penurunan yang cukup curam di ruas Kodi dan Gele. Kita berada di seputaran Nipa ini. Nah, jadi nama-nama perkebunan di Taliabu ini ada nama masing-masing. Ada nama kompleks, ada nama lokasi perkebunan. Lokasi namanya Nipa. Nah, jadi suatu saat kalau jadi desa ini jadi desa Nipa. Iya. Kita berada di Desa Gele, itu semua nama-nama perkebunan itu, nama-nama lokasi perkebunan. Jadi masyarakat pribumi Taliabu ini dari zaman dahulu kala sudah memberi nama lokasi-lokasi perkebunan itu. Iya. Wallahu alam dari bahasa mana. Nah, ini salah satu penurunan yang cukup curam. Dan ini ada jembatan yang terbuat dari batu. Ini jembatan dari batu ini. Ya, sudah lama itu dibangun oleh PT Adidaya Tangguh. Adidaya Tangguh pernah memperbaiki jalan itu hanya 1 kali. Nah, selanjutnya dibiarkan, tidak pembenahan lagi. Harapan kita PT ADT juga terlibat aktif membenahi jalan ini. Misalnya mengirim timbunan-timbunan seperti tiling biji besi daripada dibuang di jurang, yang katanya dibuang baru campur dengan semen itu, mendingan ditaruh di jalan ini baru diatur kasih rapi. Supaya bisa jadi jalan yang nyaman bagi masyarakat, dinikmati oleh masyarakat. Nah, itu justru mereka buang di jurang, dicampur dengan semen, dibuang di jurang, tiling dari biji besi itu. Kalau itu kalau dipakai di jalan itu bisa menghilangkan lumpur itu. Dibuang di jurang itu justru akan membuat tanaman tidak hidup. Tumbuhan tidak hidup. Mati. Karena tidak ada tumbuhan yang hidup di atas semen. Itu gagasan dari mana lagi yang ajar mereka itu? Itu salah itu. Tumbuhan itu hidup di atas tanah, bukan di atas beton. Dan itu kan dia jadi seperti batu nanti.
Palingan dia berlumut saja itu batu. Kalau dimanfaatkan untuk jalan itu tiling yang dicampur semen itu, oh manfaatnya besar. Iya, manfaatnya besar sekali. Nah, kita sekarang sudah berada di wilayah Gele 1. Namanya wilayah Gele 1. Ya, wilayah Gele 1 ini di sini ada air yang keluar dari dalam gunung. Dan masyarakat gunakan itu untuk air minum. Bahkan tanpa dimasak langsung mereka minum. Langsung isi di air galon, langsung air di galon air. Di galon air yang biasa di air isi ulang itu, diisi air itu. Mereka isi ulang dengan air yang alami. Iya. Kita sudah sampai di Jalan Rabat Beton yang bernilai 16 miliar, sudah berusia 9 bulan, tapi baru ini yang dikerjakan. Jalan Rabat Beton berusia 9 bulan. Cuma segitu, sepotong itu. Nah, di depan lagi ada sambungannya lagi sekitar 500 meter. Nah, jadi baru berapa tempat di Balohang yang ini 1, 2, 3, 4 potong, semua separuh jalan. Jadi sudah ada yang dibangun 4 potong separuh jalan, 8 kilometer cuma sekitar 500-an atau 600-an meter yang dibangun ini. Yang jelas belum sampai 1 kilometer ini yang dibangun. Ini cuma separuh jalan. Nilainya 16 miliar, sudah sekitar 9 bulan atau mungkin sudah lebih 9 bulan. Dari 5 Agustus 2022 sampai hari ini 15 Mei 2023. Jalan bernilai 16 miliar, cuma separuh jalan, ada 4 potong dengan ruas total, dengan panjang total diperkirakan sekitar 600 meter atau 700 meter barangkali. Saya belum pernah hitung dengan menggunakan meter, tapi diperkirakan seperti itu. Ini yang panjangnya sekitar 500 meter. Ini yang paling panjang. Oke, permisi. Nah, yang gila 16 miliar yang ini. Nah, itu yang sekitar. Nah, selanjutnya tanah lagi sampai masuk Desa Gele, pusat ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut. Ya, jadi pemerintah daerah Pulau Taliabu yang sudah 10 tahun menjadi daerah otonomi baru, hanya dalam jarak 22 km dari pusat ibu kota kabupaten tidak mampu membangun jalan permanen yang diaspal atau yang dibeton. Sudah 10 tahun jadi daerah otonomi baru. Bupati definitifnya sudah sekitar 7 tahun. Dan sebelum itu, Taliabu adalah bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula yang dipimpin oleh Bupati asal Taliabu, kakak kandung dari Bupati Taliabu yang hari ini. Bupati Taliabu hari ini Alion Mus, Bupati Sula namanya Ahmad Hidayat Mus. Bupati Sula juga yang sekarang namanya Ningsi Mus. Ya. Di Kabupaten Banggai Laut dulu ada bupati yang kemudian diberhentikan namanya Zainal Mus. Jadi ada 4 kakak beradik, 3 satu mama, yang keempatnya lain mama, beda mama, itu menjadi bupati di 3 kabupaten yang berdekatan di Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten
Kepulauan Sultan Kabupaten Bangkai Laut. Ya oke, cukup sampai di sini dulu kajian kita. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.